Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7. Hari ini kita akan membahas tentang materi pencemaran tanah. Apa sih sebenarnya pencemaran tanah itu ya? Tanah itu merupakan komponen yang terpenting dalam lingkungan ya, sebagai tempat hidup tumbuhan dan sebagai habitat bagi makhluk hidup. Bagaimana tanah itu bisa tercemar ya? Nah, apa penyebabnya? Nah, bagaimana dampaknya jika tanah itu tercemar ya? Nah, bagaimana upaya penanggulangannya ya? Mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Tanah adalah salah satu komponen abiotik yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup berbagai makhluk hidup. Aktivitas manusia dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, misalnya dari sampah plastik maupun sampah anorganik dari sisa aktivitas manusia. Pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana masuknya sejumlah zat-zat baik secara fisik atau biologis dalam jumlah yang banyak ke dalam tanah sehingga dapat merusak struktur tanah dan menjadikan tanah menjadi sangat sulit beradaptasi serta kehilangan fungsi utamanya. Nah, apa ciri-ciri tanah tercemar? Nah, tanah yang telah hilang kesuburannya ya, pH-nya tidak seimbang lagi. Tanah mengeluarkan bau busuk, tanah menjadi kering atau tandus ya. Tanah mengandung berbagai kandungan logam ya. Tanah yang mengandung berbagai sampah anorganik di dalamnya. Kita ingat bahwa sampah plastik itu sulit terurai gitu ya. Nah, sehingga ketika tanah itu terdapat sampah anorganik, itu bisa menyebabkan tanah itu menjadi tercemar ya. Berikut gambaran-gambaran dari tanah tercemar gitu ya. Baik yang disebabkan oleh zat-zat dari kegiatan pertambangan, dari rumah tangga maupun dari pertanian ya. Nah, apa saja penyebab pencemaran tanah gitu ya? Nah, yang pertama penyebabnya itu dari limbah domestik, dari kegiatan rumah tangga ya. Contohnya apa? Tinja, deterjen, plastik maupun bekas bahan bangunan gitu ya. Ketika limbah ini ya tidak didaur ulang, tidak diolah, maka akan menyebabkan pencemaran tanah. Nah, yang kedua adalah berasal dari limbah industri. Itu merupakan sisa-sisa dari kegiatan produksi industri. Contohnya apa? Contohnya adalah tembaga, timbal, perak, maupun logam-logam lainnya yang bisa mencemari tanah gitu ya. Nah, yang ketiga adalah berasal dari limbah pertanian. Nah, ini berasal dari sisa pupuk sintetis ya atau buatan dan pestisida ya, pembasmi hama jika berlebih. Contohnya adalah pupuk urea maupun pestisida ya. Nah, pestisida berlebih itu jika digunakan berlebih bisa menyebabkan tanah itu menjadi tercemar ya. Apa dampaknya ya? Yang pertama, dampak terhadap kesehatan gitu ya. Misalkan apa? Misalnya kromium ya. Kromium itu dapat menyebabkan karsinogenik atau bisa menyebabkan kanker. Timbal itu juga dapat menyebabkan kerusakan otak dan ginjal. Begitu pula merkuri, benzen, psikoldenia, permabat maupun klorin ya. Nanti bisa dicermati sendiri ya. Kemudian dampak terhadap ekosistem itu dapat memusnahkan beberapa spesies ya dari rantai makanan.
penanganan dapat meningkatkan tingkat kematian anakan maupun hilangnya spesies yang lainnya. Misalkan ini ya, ada burung yang mati karena tercemar oleh DDT gitu ya. Dampak terhadap pertanian yaitu perubahan metabolisme tanaman yang akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian, bahkan bisa menyebabkan gagal panen. Bagaimana upaya menanggulanginya ya? Yang pertama itu dengan melakukan remediasi, yakni apa? Memindahkan tanah yang tercemar tadi ke tempat yang lainnya, yaitu baik secara in situ maupun ex situ ya. Berikut ya, jadi ada jadi in situ itu jadi penanganan di tempat tersebut. Nah, kalau ex situ itu diolah, jadi dipindahkan ke tempat pengolahan limbah secara ex situ ya. Jadi tanah yang tercemar tadi dipindahkan. Yang kedua dengan cara bioremediasi, yakni adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme baik itu jamur maupun bakteri. Tujuannya apa? Untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang tidak beracun lagi sehingga tanah itu bisa ditanami tumbuhan kembali. Berikut beberapa tahapan dari bioremediasi dengan menggunakan jamur maupun bakteri sehingga tanah itu bisa ditanami kembali ya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum